Halo sahabat belajar SMK Pariwisata, jumpa lagi dalam media pembelajaran interaktif. Dalam media pembelajaran kali ini, sahabat belajar akan memahami tentang front office, yaitu penanganan barang bawaan tamu yang dilakukan oleh porter service. Nah sahabat belajar, sebelum kita lanjut menyaksikan video interaktif ini, berikut akan disampaikan tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran yang sahabat peroleh dengan menyaksikan interaktif singkat ini, yaitu sahabat belajar mampu memahami secara detail tentang jenis barang bawaan tamu dan proses penanganannya sesuai dengan prosedur yang benar dan aman. Nah itulah tujuan pembelajarannya. Apabila sahabat berkenan dan bermanfaat video ini, mohon menekan tombol like, comment, and subscribe, dan menekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video berikutnya. Mungkin sahabat belajar sebelumnya sudah mengetahui apa yang disebut dengan porter service. Jadi porter service itu merupakan suatu bidang pekerjaan pada front office yang memberikan pelayanan atas penanganan barang bawaan tamu saat tamu tiba maupun tamu keberangkatan, serta menitipkan barang dalam waktu tertentu. Nah, dalam porter service ini merupakan bagian dari bidang section yang terdapat di dalam front office, yaitu concierge service. Nah, concierge service ini memiliki berbagai macam bidang pekerjaan lainnya juga. Itu pada umumnya terdiri dari 4 bidang juga. Yang pertama ada yang disebut dengan bell desk, yang kedua bell driver, kemudian ada porter service dan doorman. Kalau kita pahami lebih rinci bagian dari concierge service itu, yang pertama dari bell desk atau bellboy. Nah, jadi tugas ini memberikan pelayanan saat tamu tiba sampai pengantaran ke kamar. Nah, ini dilakukan baik dari bandara, kemudian menuju ke front desk, kemudian ke kamar. Berikutnya ada bell driver. Jadi petugas yang memberikan layanan penjemputan dan pengantaran tamu saat tamu tiba sampai tamu check out. Dan berikutnya ada petugas yang namanya porter service, yaitu petugas yang memberikan pelayanan atas penanganan barang tamu dan penitipan barang tamu dalam jangka waktu tertentu. Dan yang keempat ada juga yang disebut dengan doorman. Jadi doorman ini memberikan pelayanan penyambutan dan membuka pintu tamu saat tamu tiba dan tamu akan berangkat. Berikut kita akan pelajari barang bawaan tamu. Ada beberapa jenis barang bawaan tamu yang sahabat perlu ketahui. Yang pertama ada yang namanya suitcase. Nah, suitcase ini berfungsi untuk menaruh beberapa pakaian-pakaian yang terterai dengan rapi, berisi dengan roda, agar memudahkan tamu menarik dan mendorongnya saat bepergian. Yang kedua disebut dengan travel bag, tas yang digunakan untuk bepergian, pendakian, atau berisi dengan pakaian atau kelengkapan dalam saat berkemah. Berikutnya ada yang disebut dengan briefcase, yaitu tas yang dipergunakan untuk menaruh barang-barang berguna, apakah itu berupa elektronik atau notebook. Kemudian berikutnya ada yang disebut dengan shoulder bag. Jadi tas yang akan digantung di bahu yang digunakan untuk membawa barang-barang berharga, barang-barang elektronik atau sejenisnya. Kemudian berikutnya disebut dengan vanity atau beauty case. Jadi tas yang dipergunakan oleh tamu untuk membawa perlengkapan kosmetik seperlunya. Kemudian berikutnya ada yang disebut dengan golf bag. Jadi golf bag ini berfungsi untuk membawa semua perlengkapan untuk aktivitas olahraga golf. Kemudian yang terakhir
ada disebut dengan trunk. Trunk ini digunakan untuk membawa perlengkapan perfilman atau peralatan elektronik lainnya, sehingga dari segi tampilan kuat berupa box. Nah, itulah sahabat belajar tas yang umum dibawa oleh tamu pada saat tamu check-in atau tiba di hotel. Berikutnya, sahabat belajar perlu ketahui teknik-teknik dalam penanganan barang tamu. Nah, pada umumnya teknik penanganan barang tamu ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama teknik lifting, yang kedua teknik stacking. Nah, teknik lifting ini merupakan teknik mengangkat barang tamu dengan memperhatikan beberapa petunjuk atau prosedurnya, seperti memeriksa keadaan barang tamu, memperhatikan tanda-tanda yang tertera dalam barang, atau posisi badan saat mengangkat. Berikutnya, kalau kita pahami tentang teknik stacking, ini merupakan teknik yang digunakan saat meletakkan atau menumpuk barang dengan cara yang benar dan tepat untuk menghindari kerusakan atau keretakan pada barang itu sendiri. Nah, sahabat belajar, dalam melakukan teknik lifting, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Untuk posisi mengangkat barang dengan kapasitas berat, disarankan untuk menekuk lutut sebelah agar menghindari pergangan pada pinggang sehingga tidak terjadi kecelakaan. Nah, sahabat belajar, itulah teknik penanganan barang yang sahabat perlu ketahui. Berikutnya, dalam melakukan teknik lifting, sahabat belajar juga harus memahami tanda-tanda yang terdapat pada barang. Yang pertama disebut dengan fragile, maksudnya barang yang mudah pecah atau bahan yang dari gelas. Dan yang kedua, ini disebut dengan handle with care, artinya membawa barang dengan penuh hati-hati. Berikutnya disebut dengan top side. Jadi sahabat belajar harus memperhatikan posisi barang, mana yang posisi atas dan mana posisi yang bawah. Dan berikutnya ada disebut dengan dry fleece, artinya sahabat belajar harus mengetahui penempatan barang agar tidak basah dan selalu dalam kondisi kering. Berikutnya ada don't step it, jadi sangat disarankan jangan menginjak barang, karena itu barang cepat rusak. Dan berikutnya yang terakhir ada don't stack, artinya barang tidak boleh ditumpuk. Nah, simbol ini umumnya menggunakan barang pada jumlah tumpukan tertentu. Nah, itulah tanda-tanda petunjuk barang yang umum digunakan pada setiap barang yang dibawa oleh tamu. Berikutnya, teknik stacking sesuai dengan penjelasan tadi, yaitu teknik meletakkan atau menumpuk barang dengan cara yang benar dan tepat. Dalam teknik menumpuk barang ini ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, placing hard bag under the soft one, artinya menumpuk dan meletakkan tas atau barang yang paling keras di bagian bawah. Yang kedua, ada the thick bag under the thin one, maksudnya menumpuk dan meletakkan tas atau barang yang paling tebal berada di paling bawah. Kemudian yang ketiga, the big bag under the small one. Nah, maksudnya menumpuk barang dengan menempatkan barang yang paling besar dengan posisi di paling bawah. Nah, itulah 3 teknik yang sahabat perlu pelajari dalam menumpuk barang sesuai dengan prosedur yang benar. Semua penanganan di atas dilakukan oleh porter dengan bantuan berupa cages trolley atau disebut dengan trolley porter. Nah, berikutnya sahabat belajar, kita akan pahami beberapa jenis administrasi pencatatan. Yang pertama umum dipergunakan adalah luggage tag. Yang pertama room number ditulis sesuai dengan nomor kamar. Kemudian guest name, contohnya Mr. John Lennon. Nah, setelah luggage tag, berikutnya ada disebut dengan bellboy errand card. Pertama, silakan dicentang arrival-nya. Kemudian yang kedua, tentukan tanggal check-in-nya. Kemudian kode bellboy.
Berikutnya kode kamar, contohnya hashtag J1 atau 1205 seperti kode kamar tadi. Dan berikutnya nama tamu, contohnya di sini namanya adalah Edward, Mr. tamu yang tadi Mr. John Lennon. Berikutnya jumlah barang, contohnya 3 pieces, dan description-nya ditulis sesuai dengan jenis tas yang dibawa oleh tamu. Setelah itu ada formulir yang ketiga disebut dengan formulir baggage claim check. Formulir ini dipergunakan untuk menitip barang dengan waktu tertentu. Contohnya namanya Mr. John Lennon, roomnya 1205, piecesnya 3 pieces. Kemudian pertama menaruh tas 5 September 2020 dan terakhir dijemput 15 September 2020. Nah, itulah pencatatan administrasi yang umum digunakan pada saat porter memberikan layanan barang kepada tamu. Nah, sahabat belajar, berikut kita ketahui beberapa SOP penanganan barang pada saat check-in. Nah, SOP ini dijadikan panduan oleh porter sehingga memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur yang diterapkan oleh hotel. Yang pertama, menyiapkan perlengkapan utama, peralatan pendukung dalam proses pelayanan. Yang kedua, menyambut kedatangan tamu, entah itu dari lobi pada saat tamu itu check-in. Ketiga, mengkonfirmasi barang bawaan tamu, barang-barang apa saja yang dibawa. Berikutnya, menurunkan barang dengan hati-hati, mengkonfirmasi tentang kondisi barang tamu. Kemudian berikutnya, mengantar barangnya ke front desk, mencatat administrasi. Berikutnya, mengkonfirmasi pengantaran barang ke kamar. Berikutnya, prosedur room access dan meletakkan barang sesuai dengan tempatnya. Dan apabila sudah selesai, berpamitan dan menutup pintu. Nah, sahabat belajar, itulah SOP pada saat memberikan penanganan barang tamu pada saat check-in. Baiklah sahabat belajar, demikianlah materi interaktif tentang layanan porter service. Semoga materi ini memberikan manfaat dalam belajar dan menambah wawasan. Apabila materi ini memberi manfaat dalam belajar, mohon sahabat menekan tombol like, comment, and subscribe, dan menekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan. Baik sahabat belajar, sampai jumpa. Salam wonderful Indonesia.